Nama saya Asraf Effendi Batuara. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau yang biasa dikenal dengan sebutan UINSU. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam 2F. Dosen pengampu saya itu Bapak Imsar MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan apa itu keseimbangan pasar. Untuk yang pertama, apa itu permintaan? Permintaan atau yang biasa disebut dengan demand adalah jumlah suatu barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkatan harga tertentu. Selanjutnya ada teori permintaan. Teori permintaan itu dia menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Dan setelah itu ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah pula permintaannya. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi pula peminatnya. Selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu terbagi atas dua. Yang pertama itu faktor harga, dan yang kedua itu faktor non harga. Untuk yang faktor harga itu di mana permintaan dan harga itu memiliki hubungan timbal balik. Harga mempengaruhi permintaan dan permintaan mempengaruhi harga. Terus ada yang kedua faktor-faktor non harga. Faktor-faktor non harga itu adalah pendapatan selera masyarakat. Yang kedua jumlah penduduk, dan yang ketiga elastisitas. Selanjutnya itu tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang sudah tersedia dan dapat dijual pada tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Teori permintaan menerangkan hubungan-hubungan dari aspek-aspek yang ada di pasar. Hubungan-hubungan tersebut terdiri dari calon pembeli dan juga penjual. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu grafik kurva yang menggambarkan suatu hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang yang berhubungan dengan hasil produksi, pajak, dan bencana alam. Selanjutnya materinya itu adalah tentang pergerakan atau pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, yang pertama itu ada pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Sedangkan pergeseran kurva permintaan adalah pergeseran yang diakibatkan karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor-faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Selanjutnya adalah tentang pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran ini merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Dan selanjutnya itu tentang pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Jadinya pergeseran kurva penawaran dan pergeseran kurva permintaan kurang lebih sama, cuman dia dibedakan. Kalau di permintaan dia diminta, sedangkan penawaran ditawarkan. Selanjutnya itu ada materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau biasa disebut dengan equilibrium pasar. Itu adalah keadaan di mana yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Maksudnya itu kayak antara produsen dengan pembeli itu udah ada kesepakatan antara keduanya. Nah, sedangkan titik keseimbangan itu adalah pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran sehingga memotong fungsi permintaan dan penawaran secara sistematis. Dan yang terakhir itu ada materi tentang teknik menentukan keseimbangan pasar. Nah, teknik menentukan keseimbangan pasar itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara menggunakan tabel, yang kedua menggunakan kurva, yang ketiga dengan menggunakan pendekatan secara sistematis. Oke, sekian penjelasan singkat tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dari saya. Semoga sedikit banyaknya itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.